Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Zulfitri, NIM 20233011. Saya berasal dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas resume minggu 3 mata kuliah komunikasi perpajakan, yaitu jenis-jenis komunikasi perpajakan di era digital. Pada saat sekarang ini, komunikasi digital sangat berkembang pesat yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi. Dengan adanya komunikasi digital saat ini, dapat mempermudah dalam hal menyebarluaskan informasi. Komunikasi digital dapat digunakan sebagai solusi untuk menghadapi perkembangan industri yang akan datang. Dan juga, komunikasi digital juga dapat memberi solusi untuk mempermudah dalam menyosialisasikan mengenai perpajakan. Karena penyampaian informasi terkait dengan perpajakan sangat tidak efektif jika dilakukan secara konvensional. Untuk melakukan komunikasi dalam bidang perpajakan, maka hal pertama yang harus dilakukan oleh petugas pajak yaitu mencari latar belakang dari wajib pajak tersebut, sehingga dapat menciptakan suasana yang baik dalam berkomunikasi dengan wajib pajak. Dengan begitu, juga dapat memberikan solusi yang baik terkait permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak tersebut. Berikut saya akan menjelaskan jenis-jenis komunikasi perpajakan. Yang pertama, komunikasi berdasarkan penyampaiannya. Ada dua, yaitu komunikasi verbal, merupakan suatu bentuk komunikasi yang dapat berbentuk lisan maupun tulisan yang disertai dengan simbol-simbol. Yang kedua, yaitu komunikasi nonverbal, merupakan suatu bentuk komunikasi di mana untuk menyampaikan pesan menggunakan isyarat, gerak tubuh, dan intonasi suara untuk membuat orang memahami tentang pesan yang disampaikan. Yang kedua, yaitu komunikasi berdasarkan perilaku. Ada dua, yaitu komunikasi formal, merupakan suatu bentuk komunikasi yang bersifat resmi, biasanya digunakan dalam bentuk lembaga atau organisasi yang bersifat formal. Yang kedua, yaitu komunikasi informal, merupakan suatu bentuk komunikasi yang tidak terikat dengan jabatan dalam suatu organisasi. Biasanya komunikasi ini tidak terencana. Yang ketiga, yaitu komunikasi berdasarkan alirannya. Ada dua, yaitu komunikasi satu arah atau linear, merupakan suatu bentuk komunikasi satu arah dari seorang komunikator kepada komunikan tanpa adanya umpan balik. Yang kedua, yaitu komunikasi dua arah atau sirkular, merupakan suatu bentuk komunikasi yang terjadi melalui dua arah dan terdapat umpan balik dari komunikan. Yang keempat, yaitu komunikasi berdasarkan kelangsungan. Ada dua, yaitu komunikasi langsung, merupakan komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa adanya pihak perantara atau pihak ketiga. Yang kedua, yaitu komunikasi tidak langsung, merupakan suatu bentuk komunikasi yang dilakukan dengan adanya perantara atau orang ketiga dan media komunikasi. Yang kelima, yaitu komunikasi berdasarkan jalannya informasi. Ada dua, yaitu komunikasi ke atas, merupakan suatu bentuk komunikasi antara bawahan dan atasan, yang mana komunikasi dapat terjadi antara bawahan dan atasan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua, yaitu komunikasi ke bawah, merupakan suatu bentuk komunikasi yang terjadi antara seorang atasan kepada bawahannya di dalam sebuah organisasi atau perusahaan, yang bisa dilakukan oleh dua orang atau lebih tetapi harus memiliki jabatan atau kedudukan yang sama. Baiklah, hanya sekian presentasi tugas resume minggu 3 mata kuliah komunikasi perpajakan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.